Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam teman-teman. Perkenalkan nama saya Ansaria Yahdwi. Sini saya berasal dari program studi pendidikan sejarah. Pada hari ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Organisasi pergerakan nasional di Indonesia terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, organisasi awal pergerakan. Yang kedua, masa radikal. Ketiga, masa moderat. Dan yang berikutnya, gerakan pemuda seluruh Indonesia. Dan berikutnya, gerakan wanita. Dan teman-teman, yang pertama adanya perkumpulan Budi Utomo, Raden Sutomo dan Raden Gunawan Mangkusumo yang kemudian tampil sebagai pemimpin gerakan nasionalis yang terkemuka pada Oktober 1908 dan dibentuk suatu organisasi yang diberi nama Budi Utomo. Organisasi tersebut bercita-cita mengembangkan pendidikan tradisional maupun barat, memajukan pertanian, industri, serta perdagangan di kalangan orang Jawa dan Madura, dan terakhir memajukan segala hal yang dapat memberikan jaminan kepada mereka sebuah hidup sebagai orang terhormat. Namun setelah tahun 1913, Budi Utomo mengalami periode stagnansi dan penurunan karena banyak anggotanya yang pindah ke organisasi politik nasionalis. Teman-teman bisa lihat foto yang di sebelah atas ini. Ini merupakan sebuah foto lama yang di dalamnya terdapat sebuah perkumpulan anggota-anggota Budi Utomo. Dan yang berikutnya adanya Serikat Islam. Serikat Islam ini adalah perkumpulan para pedagang yang sebelumnya diberi nama Serikat Dagang Islam yang dipelopori oleh Raden Mas Tirto Disurjo. Didirikan pada tahun 1909, seorang pedagang dari kalangan bangsawan Jawa yang saat itu bertindak sebagai penanggung jawab Serikat Dagang Islam yang waktu itu sedang dalam proses likuidasi. Tujuan terbentuknya adalah untuk menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Tiongkok dan sikap superioritasnya. Dan yang kedua, mengatasi tekanan dari bangsawan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia di Solo. Yang ketiga, sebagai bentuk perlawanan menghadapi semua penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra. Yang keempat, mempersatukan para pedagang dan berikutnya memajukan sekolah-sekolah Islam. Dan yang berikutnya adanya organisasi Indisparty. Indisparty adalah organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh Ernest Eugene Verquis Duesdeker atau dikenal juga dengan nama Dr. Denodirjo Setiabudi, Dr. Cipto Mangkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau populer kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini memiliki keistimewaan karena menjadi organisasi yang memiliki usia pendek, namun anggaran dasarnya dijadikan sebagai peletak dasar politik Indonesia dengan status campuran antara orang asing dan pribumi. Karena tujuan dan prinsipnya yang sangat radikal, menginginkan Indonesia merdeka, maka organisasi ini ditentang oleh pemerintah Belanda. Akhirnya pada 4 Maret 1913, organisasi ini ditutup dan dianggap sebagai organisasi yang terlarang. Teman-teman bisa lihat foto yang di bagian atas ini merupakan sebuah perkumpulan atau anggota-anggota dari organisasi Indisparty.
yang berikutnya adanya Indis Social Democracy Front atau yang bisa disingkat ISDV. Adalah organisasi yang berdiri pada 9 Mei 1914 oleh Henk Sniffle yang merupakan anggota dari Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda. ISDV merupakan organisasi yang menganut paham Marxisme. ISDV inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Partai Komunis Indonesia pada Desember 1920. Tujuan ISDV adalah membawa sosialisme di masyarakat Bumi Putra yang tidak hanya didapat oleh kepala anggota yang berasal dari Eropa. Organisasi ini juga menyebarkan paham sosial demokrat ke masyarakat Hindia saat ini Indonesia. Populernya ideologi kapitalisme dan liberalisme juga di Indonesia dipelopori oleh ISDV. Yang berikutnya adanya organisasi perguruan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi pergerakan nasional yang berakar pada keagamaan yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Tujuan dari organisasi ini adalah tanggapan atas saran Budi Utomo untuk memberi pelajaran agama kepada anggotanya, sehingga membuat kelompok Muhammadiyah menjadi organisasi agama yang modern. Organisasi ini mulai bergerak dengan mendirikan sekolah agama yang modern, panti asuhan, panti jompo, dan fakir miskin, sampai balai pengobatan dan rumah sakit. Teman-teman bisa lihat foto yang bagian atas ini. Ini merupakan sebuah perkumpulan pada perguruan Muhammadiyah. Dan yang berikutnya fase kedua, yaitu masa radikal. Pada masa radikal ini terdapat sebuah organisasi pergerakan yang bernama Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pergerakan nasional yang awalnya didirikan dengan nama Indis Front oleh Belanda pada tahun 1908, yakni Sultan Kasanjangan Soripada dan R.M. Noto Suroto. Namun pada tahun 1923, organisasi ini justru berjuang dari jauh untuk mempelopori kemerdekaan untuk Indonesia saat itu. Tujuan Perhimpunan Indonesia adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam rangka memperoleh pemerintah Indonesia yang memiliki tanggung jawab terhadap para rakyat Indonesia dan tidak termasuk Belanda. Teman-teman bisa lihat foto yang di sebelah atas ini. Ini merupakan sebuah perkumpulan antara organisasi Perhimpunan Indonesia. Baik kawan-kawan, yang pada kedua ini adalah sebuah organisasi pergerakan yang bernama Partai Komunis Indonesia atau yang bisa kita kenal PKI. Adalah organisasi yang muncul akibat pecahnya organisasi Serikat Islam. Hadirnya golongan revolusioner ini membentuk SI Merah menjadi berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran sosialis di Indonesia. Organisasi ini diketuai oleh Semaun pada Desember 1920 hingga kemudian pada 13 November 1926 partai ini melakukan pemberontakan di Jawa dan Sumatera, namun tetap bisa dikalahkan oleh kolonial Belanda. Tujuan terbentuknya PKI mengusir pemerintah kolonial Hindia Belanda, memperjuangkan kemerdekaan atas kapitalisme, menghilangkan kesenjangan sosial masyarakat, pembentukan persatuan buruh untuk melawan penindasan, mengubah dasar ideologi negara Pancasila. Teman-teman bisa lihat foto yang bagian atas ini merupakan sebuah perkumpulan
pada organisasi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang berikutnya adanya organisasi Nahdlatul Ulama. Pendiri Nahdlatul Ulama adalah Kiai Hasyim Asy'ari dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. NU berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. NU bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan budaya. Tujuannya adalah mencerdaskan umat Islam dan menegakkan syariat agama Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. Selain bergerak dalam bidang agama, pendidikan, sosial, dan budaya, NU juga bergerak dalam bidang politik. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatannya, yaitu mendorong kepada rakyat untuk memperoleh kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1946, NU menyatakan sebagai organisasi sosial politik. Yang berikutnya adanya organisasi Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah organisasi bentukan Ir Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 yang bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian setelah Kongres 1928, keanggotaan PNI semakin meningkat. Hal inilah yang membuat pemerintah Belanda khawatir. Akhirnya 4 tokoh PNI, yakni Soekarno, Gatot Mangkupraja, Mas Kun, dan Supradinata ditangkap dan dihukum oleh Pengadilan Bandung pada 29 Desember 1929. Tujuan utama pembentukan PNI adalah keinginan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Namun berkat tertangkapnya Soekarno membuat seluruh pengikut nasionalis takut bertindak dan berangsur membubarkan diri. Teman-teman bisa lihat foto yang bagian atas ini. Ini merupakan sebuah perkumpulan pada organisasi PNI. Baik, kita masuk pada fase ketiga, yaitu masa moderat. Masa moderat mempunyai organisasi yang bernama Pertindo. Pertindo didirikan oleh Sartono pada tahun 1929. Sejak awal berdirinya Pertindo, memiliki banyak anggota dan terjun dalam aksi-aksi politik menuju Indonesia merdeka. Dasar Pertindo sama dengan PNI, yaitu nasional. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Asasnya pun juga sama, yaitu self-help dan non-kooperasi. Teman-teman bisa lihat foto yang bagian atas ini. Ini merupakan sebuah perkumpulan pada organisasi Pertindo. Yang berikutnya, Partai Indonesia Raya atau bisa disingkat Perindra. Perindra didirikan di Kota Solo oleh Dr. Sutomo pada tanggal 26 Desember 1935. Perindra merupakan fusi dan Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Tujuan Perindra adalah mencapai Indonesia Raya. Asas politik Perindra adalah insidental, artinya tidak berpegang pada asas kooperasi maupun non-kooperasi. Teman-teman bisa lihat foto di bagian atas ini. Ini merupakan perkumpulan pada organisasi Perindra. Yang berikutnya adanya Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937 oleh orang-orang bekas Pertindo. Tokoh-tokohnya antara lain Sartono, Sanusi, Pandey, dan Muhammad Emin.
Gerindo juga menganut asas indisidental yang sama dengan Perindra. Tujuan Gerindo antara lain mencapai Indonesia merdeka, memperkokoh ekonomi Indonesia, mengangkat kesejahteraan kaum buruh, dan memberi bantuan bagi kaum pengangguran. Teman-teman bisa lihat foto yang bagian atas ini. Ini merupakan sebuah perkumpulan antara organisasi Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Gerindo. Dan yang berikutnya Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Pada tanggal 15 Juli 1936, partai-partai politik dengan dipelopori oleh Sutarjo Kartohadikusumo mengajukan usul atau petisi, yaitu permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negara Belanda di mana anggotanya mempunyai hak yang sama. Namun, usul tersebut ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Adanya kekecewaan terhadap keputusan pemerintah Belanda tersebut atas prakarsa Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 21 Mei 1939 dibentuklah Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Tujuan GAPI adalah menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri, sehingga GAPI mempunyai semboyan Indonesia berparlemen. Yang berikutnya kita masuk dengan Gerakan Pemuda Seluruh Indonesia. Gerakan Pemuda Seluruh Indonesia adalah organisasi yang muncul berkat titik terang pengaruh adanya Budi Utomo yang membawa dampak bagi seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Tahun 1914 kemudian berdiri perkumpulan Pasundan dengan tujuan mempertinggi derajat kesopanan, kecerdasan, dan memperluas kesempatan kerja. Berkat semangat pemuda bangsa Indonesia saat itu, membuat banyak organisasi pemuda muncul, mulai dari Sarekat Madura, Perserikatan Timur, dan Sarekat Sumatera. Organisasi pemuda di seluruh Indonesia ini berkembang berkat terbentuknya perkumpulan pemuda kedaerahan. Yang berikutnya Gerakan Wanita. Gerakan Wanita dipelopori oleh R.A. Kartini yang ikut serta berjuang merebut kemerdekaan. Idealisme organisasi ini kemudian dikenal dengan emansipasi wanita yang tumbuh dari lingkungan kebangsaan Kartini. Selain itu, ada pula Sekolah Keutamaan Istri yang diselenggarakan oleh Raden Dewi Sartika di daerah Pasundan, dan berdiri pula organisasi kewanitaan bernama Sopa Tresna di Yogyakarta. Gerakan wanita ini kemudian semakin masif dan banyak bermunculan seperti Aisyah dari organisasi Muhammadiyah, organisasi Keutamaan Istri Minangkabau di Sumatera, dan organisasi de Gorontalo C. Muhammad C. Rowen Frening di Minahasa, yang menjadi tonggak lahirnya organisasi wanita yang membantu gerakan kebangkitan nasional. Tujuan pergerakan organisasi perempuan di Indonesia adalah untuk memajukan status perempuan pribumi di bidang sosial, politik, dan pendidikan. Teman-teman bisa lihat fotonya di bagian atas ini. Ini merupakan sebuah perkumpulan pada gerakan wanita. Baik, terima kasih teman-teman. Itulah saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.